Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang endoskopi. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Rizka Kristiana dengan NIM P24081. Dengan saya Fiara Wahyu Indrani Tias dengan NIM P24094. Saya Sekar Maharani dengan NIM P24085. Saya Anissa Sofia dengan NIM P24050. Saya Tarita Ayam Saraswati dengan NIM P24091. Lalu yang pertama terdapat pengertian, yaitu pengertian endoskopi merupakan suatu alat yang digunakan untuk memeriksa organ di dalam tubuh manusia. Dapat secara visual dengan mengintip menggunakan alat atau langsung melihat pada layar monitor, sehingga kelainan yang ada pada organ tersebut dapat dilihat secara jelas. Salah satu peralatan endoskopi medikal adalah uberskop, di mana bagian dari alat yang masuk ke dalam organ bagian dalam tubuh atau saluran pencernaan berbentuk pipa yang lentur atau fleksibel, dan di dalamnya terdapat serat-serat optik yang berfungsi sebagai pemungut gambar serta pembaca cahaya. Lalu sedangkan tindakan atau pemeriksaan endoskopi pada gastrointestinal adalah suatu pemeriksaan dengan peralatan endoskopi yang dapat menjawab problematika penyakit-penyakit saluran sistem pencernaan baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Pemeriksaan endoskopi adalah pemeriksaan penunjang yang memiliki alat endoskopi untuk mendiagnosis kelainan-kelainan organ di dalam tubuh, antara lain seperti saluran pencernaan, saluran perkemihan, rongga mulut, rongga abdomen, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terdapat sejarah perkembangan endoskopi yang dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan endoskopi di luar negeri dan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan endoskopi di luar negeri terbagi menjadi periode. Untuk periode yang pertama adalah periode endoskop kaku atau straight wicket tubes antara tahun 1795 hingga 1932. Periode endoskop yang masih kaku diawali oleh Sarjana Bonsini dalam tahun 1795. Pada waktu ini untuk pemeriksaan rektum dan uterus. Sarjana tersebut membuat suatu alat dari logam dan diberi lilin. Pada tahun 1868, Kussmaul pertama kali membuat gatroskop dari logam. Karena alat tersebut masih kaku dan yang dilengkapi dengan lampu dan kaca yang memantulkan cahaya, maka disebut straight wicket gatroskop. Lalu yang periode kedua, yaitu periode setengah lentur atau semi-fleksibel tube endoskop antara tahun 1932 hingga 1958. Oleh karena alat-alat endoskop sebelum tahun 1932 masih kaku dan masih banyak kesukaran dan bahayanya, maka Rudolf Schindlerwolf membuat semi-fleksibel gatroskop yang pertama kali pada tahun 1932. Oleh karena itu, Rudolf Schindler diakui oleh kalangan gastroenterolog di dunia sebagai seorang pionir dalam fleksibel endoskopi. Lalu periode yang ketiga, yaitu periode vibratopik endoskopi yang diawali pada tahun 1958. Periode vibratopik endoskop yang dipelopori oleh Hikrosowitz dengan mendemonstrasikan untuk pertama kalinya gastroduodenal. Fiberskop buatan Acme, berkas-berkas cahaya yang dapat di dalam alat-alat tersebut dipantulkan oleh fiberglass dengan diameter 0,0006 inci atau minus 14 U di dalam satu bandel dengan diameter kurang lebih 0,25 inci. Lalu yang kedua, perkembangan sejarah endoskopi di Indonesia. Perkembangan sejarah endoskopi di Indonesia diawali dari penggunaan endoskop kaku yang kemungkinan sudah ada atau sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu dengan alat rektosigmoidoskopi, sedangkan gatroskop kaku belum pernah dilaporkan penggunaannya di Indonesia. Lalu pada tahun 1958, Pang mempelopori penggunaan laparoskopi tanpa kamera. Pada tahun 1967, gatroskop setengah lentur pertama kali digunakan di Indonesia oleh Sumadi Brata. Baru selanjutnya gatroskop lentur dipakai oleh Supardiman di RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 1971 dan oleh Simadi Brata di RSCM Jakarta. Selanjutnya berdirilah Penghimpunan Endoskopik Gastrointestinal di Indonesia atau kita bisa sebut saja PEGI pada tahun 1974 yang diketuai oleh Pang. Kolonoskop lentur pertama kali dipakai di Indonesia oleh Hilmi dan kawan-kawan pada tahun 1973. Dan selanjutnya dilaporkan polipektomi endoskopik, dilaporkan endoskopik pada polip kolon.
Jenis-jenis berdasarkan organ tubuh yang diamati, endoskopi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, anoskopi untuk mengamati kondisi anus dan rektum, yang kedua, artroskopi untuk mengamati kondisi sendi, yang ketiga, bronkoskopi untuk mengamati kondisi bronkus atau saluran pernafasan menuju paru-paru, yang keempat, kolonoskopi untuk mengamati kondisi usus besar, yang kelima, kolposkopi untuk mengamati kondisi vagina dan leher rahim atau serviks, yang keenam, esofagoskopi untuk mengamati kondisi kerongkongan, yang ketujuh, gastroskopi untuk mengamati kondisi lambung dan usus 12 jari, yang kedelapan, neuroendoskopi untuk mengamati kondisi di area otak, yang kesembilan, laparoskopi untuk mengamati kondisi organ dalam rongga perut atau panggul, yang ke-10, laringoskopi untuk mengamati kondisi pita suara dan laring, yang ke-11, sitoskopi untuk mengamati kondisi saluran kencing atau uretera dan kandung kemih. Yang ke-12, sigmoidoskopi untuk mengamati kondisi kolon sigmoid, yaitu bagian akhir usus besar yang terhubung dengan rektum. Yang ke-13, untuk mengamati kondisi usus halus. Yang ke-14, histeroskopi untuk mengamati kondisi rahim atau uterus. Yang ke-15, mediastinoskopi untuk mengamati kondisi organ tubuh dalam rongga dada. Terakhir, 16, ureteroskopi untuk mengamati kondisi ureter, yaitu saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Untuk menentukan atau menegakkan diagnosis yang pada pemeriksaan radiologi menunjukkan hasil yang meragukan atau kurang jelas. Untuk menentukan diagnosis pada klien yang sering mengeluh nyeri epigastrium, muntah-muntah, sulit tidur atau nyeri telan, sedangkan radiologi menunjukkan hasil yang normal. Melaksanakan biopsi atau sitologi pada lesi-lesi di saluran pencernaan yang diduga keganasan. Untuk menentukan sumber perdarahan secara cepat dan tepat, memantau residif pada keganasan maupun menilai klien pasca bedah. Menentukan diagnosis pada kelainan pankreatobilar, teraputik, skleroterapi endoskopi atau STE adalah menyuntikkan obat sklerotik melalui endoskopi pada varises esofagus. Lisaki varises esofagus atau LVE adalah meningkatkan varises pada esofagus dengan menggunakan peralatan endoskopi. Polipektomi adalah pengambilan polip pada saluran pencernaan dengan menggunakan peralatan endoskopi. Sikterotomi adalah melebarkan saluran papila vateri dengan menggunakan peralatan endoskopi. Dilatasi adalah melebarkan lumen esofagus, misalnya struktur esofagus pada klien askalansia. Percutaneous endoskopi gastrostomi atau PEG adalah pemasangan selang untuk pemberian nutrisi ke lambung melalui dinding parut dengan bantuan endoskopi untuk pengambilan benda asing atau corpus alenium yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Bagian-bagian pada endoskop. Berikut adalah bagian-bagian utama dari endoskopi. Yang pertama, endoskop. Alat fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan cahaya. Endoskop ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui berbagai saluran, seperti mulut, hidung, atau rektum. Yang kedua, lensa dan kamera. Bagian ini berfungsi untuk menangkap gambar dari area dalam tubuh yang sedang diperiksa. Gambar tersebut kemudian ditransmisikan ke layar. Ketiga, sumber cahaya. Memberikan pencahayaan yang cukup untuk memungkinkan visualisasi yang jelas dari area yang diperiksa. Keempat, saluran kerja. Beberapa endoskop memiliki saluran
kecil yang dapat digunakan untuk mengambil sampel jaringan biopsi atau memberikan pengobatan. Yang kelima, kontrol. Bagian ini kemungkinan dokter untuk mengendalikan gerakan endoskop dan mengatur fungsi lainnya, seperti pengambilan gambar atau pengambilan sampel. Yang keenam, monitor. Menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera endoskop, kemungkinan dokter untuk melihat secara real time. Ketujuh, alat tambahan. Terkadang alat khusus seperti forceps atau kateter digunakan bersamaan dengan endoskop untuk prosedur tertentu. Prosedur endoskopi sering digunakan untuk diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi medis, seperti masalah pencernaan, pernapasan, atau ginekologi. Yang F, cara kerja endoskopi. Cara kerja endoskopi tergantung pada jenis endoskopi yang dilakukan, yaitu endoskopi konvensional atau endoskopi kapsul. Yang pertama, endoskopi konvensional. Alat endoskop yang berbentuk tabung elastis dimasukkan melalui mulut atau dubur ke dalam saluran cerna. Endoskop dilengkapi dengan kamera di ujungnya yang akan mengambil gambar organ dalam dan ditampilkan di layar monitor. Kedua, endoskopi kapsul. Pasien menelan kapsul yang dilengkapi dengan kamera seperti minum obat biasa, karena akan mengambil foto kondisi saluran cerna dan dikirim ke perangkat yang dibawa pasien. Data yang tersimpan dalam perangkat tersebut akan dikirim ke komputer dan dianalisis oleh dokter. Yang ketiga, endoskopi dapat digunakan untuk mendiagnosis masalah pada tubuh, seperti gangguan saluran cerna dan mengatasi saluran masalah-masalah yang perlu ditangani dengan perbedaan kecil. Prosedur endoskopi umumnya berlangsung selama 15-30 menit, tetapi bisa juga lebih lama. Keunggulan alat endoskopi. Yang pertama, dapat melakukan operasi tanpa melakukan pembedahan, misalnya pengangkatan jaringan tumor. Yang kedua, dapat melakukan diagnosis yang cukup akurat. Yang ketiga, dapat menggantikan fungsi tindakan operasi, lebih nyaman, biaya lebih murah dan efisien. Yang keempat, dapat mendeteksi adanya infeksi, bisul, tumor, radang, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan dapat langsung dicetak. Kekurangannya yaitu kemungkinan terjadi sakit tenggorokan atau terjadi pembengkakan. Alat endoskopi digunakan untuk memeriksa organ bagian tubuh, terutama untuk mendiagnosis penyakit pencernaan ketika pasien mengalami gejala yang tidak biasa. Perawatan endoskop. Perawatan setelah prosedur endoskopi sangat penting untuk memastikan pemulihan yang baik dan mengurangi risiko komplikasi. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dianjurkan. 1. Istirahat. Setelah prosedur disarankan untuk beristirahat selama beberapa jam. Anda mungkin merasa lelah atau mengantuk akibat efek anestesi. 2. Hidrasi. Minum banyak cairan untuk membantu pemulihan, namun hindari minuman beralkohol dan berkafein segera setelah prosedur. 3. Diet. Ikuti petunjuk dokter mengenai diet. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu memulai dengan makanan ringan sebelum kembali ke diet normal. 4. Pantau gejala. Perhatikan tanda-tanda komplikasi seperti 1. Nyeri perut yang parah, 2. Muntah darah, 3. Demam tinggi, 4. Kesulitan bernafas, 5. Pengobatan. Jika dokter memberikan resep obat, pastikan untuk mengikutinya dengan tepat. Ini bisa termasuk obat pereda nyeri atau antibiotik. 6. Aktivitas fisik. Batasi aktivitas berat atau olahraga intens selama beberapa hari setelah prosedur. 7. Tindak lanjut. Pastikan untuk melakukan janji temu tidak lanjut jika diperlukan untuk membahas hasil dan langkah selanjutnya. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda mengenai perawatan spesifik yang perlu dilakukan setelah endoskopi, karena setiap kasus bisa berbeda. Sekian yang dapat kami paparkan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.